Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, pelatih Korea Utara mewaspadai sosok pemain ini jelang pertandingan. Pemain tersebut bernomor punggung 6 dan nomor punggung 7. Gemparkan Eropa, sekelas timnas U17 Australia gagal lolos ke Piala Dunia. Pelatih Australia heran Indonesia justru lolos padahal ranking FIFA-nya masih di bawah Australia. Malu sendiri, media Vietnam akui pemain termahal mereka punya nilai pasar jauh lebih murah dari Mees Hilgers. Tak hanya harga, secara kualitas keduanya pun bagaikan bumi dan langit. Bukan kaleng-kaleng, Miliano Jonathans berpeluang raih gelar juara di Eredivisie bersama FC Utrecht. Jika Miliano bergabung dengan timnas Indonesia, dipastikan skuad merah putih bakal tak terkalahkan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, pelatih Korea Utara mewaspadai sosok pemain ini jelang pertandingan. Pemain tersebut bernomor punggung 6 dan nomor punggung 7. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di babak perempat final melawan Korea Utara, yang akan dilaksanakan di King Abdullah Sports City pukul 9 malam. Pertandingan yang sangat dinanti ini akan menjadi ajang pembuktian sejauh mana perjuangan skuad Garuda Muda di turnamen bergengsi ini. Seluruh perhatian penggemar sepak bola tanah air tertuju ke laga ini. Yang membuat momen ini semakin spesial adalah fakta bahwa Indonesia kini menjadi satu-satunya tim dari kawasan Asia Tenggara yang masih bertahan. Sementara negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand telah tersingkir lebih awal, Indonesia justru mampu melaju lebih jauh, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas permainan dan mental bertanding. Kondisi ini tentu memancing rasa iri sekaligus kekaguman dari negara-negara ASEAN lainnya. Pasalnya, selama ini Indonesia kerap dipandang sebelah mata dalam kompetisi level tinggi. Kini, situasinya berbalik. Garuda Muda tampil percaya diri, solid, dan penuh semangat juang. Mereka tidak hanya membawa harapan bangsa, tetapi juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk berkembang. Karena perlu diingat juga bahwa ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah panggung besar untuk menorehkan sejarah baru. Di samping menjelang duel panas melawan Indonesia, pelatih Korea Utara, Oh Tae-song secara terbuka mengakui bahwa timnya tak akan mudah menghadapi kekuatan Garuda Muda. Ia bahkan secara khusus menyoroti dua pemain yang menurutnya patut diwaspadai pemilik nomor punggung 6 dan 7, yakni Evandra Florasta dan Zahabi Gholi. Mereka punya kualitas teknik dan mobilitas yang menyulitkan, ucapnya singkat. Salah satu yang tampil mencolok adalah Zahabi Gholi, sang penyerang lincah yang jadi momok pertahanan Sata melawan Yaman. Dalam laga tersebut, Gholi benar-benar menunjukkan performa yang penuh semangat. Ia kerap merepotkan barisan belakang lawan dengan gerakan cepat dan tajam, hingga harus dilanggar demi menghentikan lajunya. Tak hanya agresif saat menyerang, Gholi juga aktif dalam bertahan. Ia tercatat sukses melakukan satu intersepsi untuk menghentikan aliran bola lawan. Sepanjang pertandingan, Gholi melakukan 10 kali sentuhan bola. Dari momen-momen tersebut, ia mencoba membangun kerja sama dengan rekan-rekannya, meskipun tingkat keberhasilan umpannya masih berada di angka 40%. Namun kontribusinya tetap besar, terutama lewat gol yang berhasil ia sarangkan ke gawang Yaman. Gol tersebut menambah catatan apiknya setelah sebelumnya juga mencetak gol saat menghadapi Afghanistan. Sementara itu, Evandra Florasta juga mencuri perhatian sepanjang babak penyisihan grup Piala Asia U17 2025. Pemain muda berusia 16 tahun ini menjadi salah satu bintang paling bersinar di skuad Garuda Muda, menunjukkan kualitas istimewa yang dimilikinya. Penampilannya konsisten dan penuh percaya diri, menjadikannya pilar penting dalam lini serang Indonesia. Selama 3 pertandingan yang telah dijalani, Evandra sukses mencetak 3 gol, 1 saat melawan Korea Selatan, dan 2 saat melawan Yaman, sebuah catatan yang sangat impresif untuk pemain seusianya.
Torehannya itu membuatnya bersaing ketat dalam perebutan gelar top skor bersama para pemain muda unggulan dari negara kuat seperti Korea Selatan, Uzbekistan, dan Jepang. Ia tak hanya mampu menjebol gawang lawan, tapi juga memberikan tekanan konstan sepanjang laga. Dari segi statistik, Evandra telah melepaskan 7 tembakan, 5 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Hal ini menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam hal finishing, sekaligus membuktikan bahwa dia bukan tipe pemain yang membuang-buang peluang. Berstatus sebagai pemain Bayangkara FC, Evandra membawa gaya bermain yang matang dan penuh determinasi. Dengan performa seperti ini, bukan tak mungkin ia akan terus menjadi andalan dan bahkan dilirik klub-klub besar ke depannya. Indonesia patut berbangga memiliki talenta seperti dirinya. Di samping itu semua, mari kita doakan semoga Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di laga penting kali ini, sehingga Timnas Indonesia U17 bisa lolos hingga ke babak final. Jika kalian semua cinta dan mendukung Garuda Muda, silakan like video ini dan tulis di kolom komentar, berapa prediksi skor versi kalian. Gemparkan Eropa, sekelas Timnas U17 Australia gagal lolos ke Piala Dunia. Pelatih Australia heran Indonesia justru lolos padahal ranking FIFA-nya masih di bawah Australia. Timnas U17 Australia harus menerima kenyataan pahit setelah gagal melaju ke babak selanjutnya di ajang Piala Asia U17. Perjalanan mereka dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Vietnam pada laga pembuka, dilanjutkan dengan kekalahan 2-0 dari Uni Emirat Arab di pertandingan kedua. Meski sempat memberikan kejutan besar dengan menang telak 3-2 atas Jepang di laga terakhir, hasil tersebut tetap belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari eliminasi. Dalam turnamen ini, AFC menerapkan sistem klasemen yang cukup ketat. Saat beberapa tim memiliki poin yang sama, penentuan posisi tidak hanya berdasarkan jumlah poin, tetapi juga melihat selisih gol, jumlah gol yang dicetak, hingga hasil pertemuan langsung antar tim dalam klasemen mini. Jepang berhak atas posisi puncak grup karena unggul selisih gol, sementara Australia harus bersaing ketat dengan UEA untuk posisi runner-up. Sayangnya, meski selisih gol dan jumlah gol keduanya identik, UEA unggul dalam pertemuan langsung usai mengalahkan Australia 1-0. Alhasil, Australia harus tersingkir lebih awal, meski berhasil mengalahkan tim yang justru keluar sebagai juara grup. Menariknya, pelatih Australia U17, Brad Maloney, justru heran dan bingung kenapa timnya bisa gagal lolos ke Piala Dunia dan tembus 8 besar Piala Asia. Terus terang, saya cukup bingung bagaimana kami bisa tersingkir, sementara Indonesia yang dari awal dianggap tim lemah justru berhasil melaju, ucap sang pelatih dengan nada heran. Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaan sekaligus rasa tak percaya dari kubu Australia, yang harus mengubur impian mereka tampil di Piala Dunia U17 dan melaju ke 8 besar. Pasalnya, Australia datang dengan reputasi kuat dan pengalaman panjang di level kompetisi Asia, sementara Indonesia selama ini kerap dipandang sebelah mata, bahkan dianggap hanya sebagai pelengkap di turnamen. Dalam benak banyak pengamat, Australia adalah tim yang nyaris selalu tampil stabil, punya kedalaman skuad yang mumpuni, serta tradisi kuat dalam mencetak pemain-pemain muda berkualitas. Sebaliknya, Indonesia kerap dianggap kurang meyakinkan, baik dari segi taktik, fisik, maupun pengalaman bertanding. Namun faktanya, sepak bola selalu menyimpan kejutan. Justru saat ekspektasi rendah tertuju pada skuad Garuda Muda, mereka tampil mengejutkan dan berhasil membalikkan semua anggapan. Indonesia lolos, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kerja keras, kedisiplinan, dan strategi yang berjalan efektif. Sebuah bukti bahwa dalam sepak bola, nama besar tak selalu jadi penentu. Tak hanya itu, keberhasilan Timnas Indonesia U17 melangkah lebih jauh di ajang bergengsi ini tentu bukanlah hasil instan. Di balik pencapaian gemilang tersebut, ada kerja sama erat antara federasi, tim pelatih, dan para pemain yang bekerja keras tanpa kenal lelah. Semua pihak memainkan peran penting dalam membangun pondasi yang kuat bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Salah satu sosok kunci di balik kesuksesan ini adalah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Dengan latar belakang pengalaman internasional, pernah memimpin klub raksasa Inter Milan dan kini menjadi pemilik klub Inggris, Oxford United, ia membawa visi besar dalam membangun sistem pembinaan usia dini yang lebih terarah dan profesional. Kepemimpinannya membawa warna baru dalam pola pengelolaan tim nasional, terutama dalam aspek pengembangan jangka panjang. Di sisi lain,
Nova Arianto selaku pelatih Timnas U17, hadir sebagai pelatih yang berdedikasi dan punya semangat belajar tinggi. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak pernah berhenti mengasah kemampuan, bahkan sempat menimba ilmu langsung dari pelatih kepala senior seperti Shin Tae-yong. Ini menjadikannya pelatih lokal dengan wawasan internasional yang kuat. Tak ketinggalan, para pemain juga layak mendapatkan apresiasi tertinggi. Dengan kedisiplinan, latihan disiplin, serta kerja keras dan kekompakan mereka di lapangan, semua mimpi itu bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Sehingga dengan hasil ini kita wajib bangga dengan PSSI, pelatih, dan pemain. Lalu, setujukah kamu jika Pak Erick Thohir diperpanjang masa jabatannya? Dan setujukah kamu jika Coach Nova Arianto juga diperpanjang masa jabatannya sebagai pelatih Timnas U17? Jika kalian setuju jangan lupa like video ini dan tulis saya setuju di kolom komentar ya guys. Malu sendiri, media Vietnam akui pemain termahal mereka punya nilai pasar jauh lebih murah dari Mees Hilgers. Tak hanya harga, secara kualitas keduanya pun bagaikan bumi dan langit. Media Vietnam baru-baru ini memberikan sorotan tajam terhadap perbedaan signifikan antara nilai pasar pemain Timnas Indonesia dan Vietnam. Meskipun Timnas Vietnam baru saja meraih kejayaan dengan memenangkan Piala AFF 2024, terutama berkat kontribusi besar dari pemain naturalisasi terbarunya, Nguyen Xuan San, terdapat kesenjangan yang mencolok dalam hal nilai pasar pemain antara kedua tim. Nguyen Xuan San, yang baru saja mengukir prestasi gemilang dengan mencetak 7 gol di ajang Piala AFF 2024, menjadi sorotan utama setelah membantu Golden Star Warriors menjuarai turnamen tersebut. Namun, kebahagiaan Vietnam tercoreng dengan kabar cedera panjang yang dialami Xuan San saat final. Meski demikian, pencapaiannya sebagai pemain naturalisasi yang langsung memberikan dampak luar biasa patut diapresiasi. Setelah bergabung dengan Vietnam, Xuan San langsung menjelma menjadi pemain termahal di negara tersebut dengan nilai pasar mencapai sekitar 11 miliar rupiah. Namun, angka tersebut masih terbilang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pemain-pemain bintang dari negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Bahkan, striker berusia 27 tahun itu memiliki nilai pasar yang lebih murah hingga 13 kali lipat dibandingkan dengan Mees Hilgers, pemain termahal Timnas Indonesia yang memiliki nilai pasar mencapai 152 miliar rupiah. Hilgers yang kini menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia, memiliki nilai pasar yang sangat tinggi berkat performa impresifnya di Eredivisie bersama FC Twente. Selain Mees Hilgers, Timnas Indonesia juga memiliki beberapa pemain dengan nilai pasar yang cukup tinggi, seperti Kevin Dix, Jai Itzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, dan Martin Paes. Pemain-pemain ini tidak hanya memperkuat skuad Garuda di level internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam hal kualitas individu pemain. Sementara itu, Mees Hilgers sendiri tengah fokus untuk pemulihan cedera yang telah membuatnya absen selama sebulan dari aktivitas bersama FC Twente. Meskipun demikian, ia tetap menjadi salah satu pemain yang paling berharga di Timnas Indonesia, dan potensinya akan terus menjadi bagian penting dari strategi tim di masa depan. Bukan kaleng-kaleng, Miliano Jonathans berpeluang raih gelar juara di Eredivisie bersama FC Utrecht. Jika Miliano bergabung dengan Timnas Indonesia, dipastikan skuad Merah Putih bakal tak terkalahkan. Pindah ke FC Utrecht, Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia, telah menarik perhatian dari banyak pihak, termasuk Wesley Sneijder, legenda Inter Milan dan Timnas Belanda. Pada 1 Januari lalu, Miliano resmi bergabung dengan FC Utrecht setelah sebelumnya memperkuat Vitesse. Transfer ini memakan biaya sekitar 300.000 euro, yang dianggap cukup terjangkau mengingat performa impresif yang ditunjukkannya bersama Vitesse di Liga 2 Belanda. Di usia yang masih muda, 20 tahun, Miliano tampil memukau dengan kecepatan dan keterampilan teknisnya di lini serang. FC Utrecht melihat potensi besar dalam dirinya, yang akhirnya membuat klub Eredivisie ini merekrutnya. Meskipun baru saja bergabung, Miliano sudah tampil dalam 2 pertandingan pertama bersama Utrecht di Eredivisie. Meskipun tidak bermain penuh dalam kedua laga tersebut, penampilannya cukup memuaskan dan memberikan dampak positif bagi tim, yang berhasil meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang.
Melihat perkembangan ini, Wesley Sneijder, yang memiliki reputasi besar di dunia sepak bola, menilai bahwa kedatangan Miliano bisa membawa perubahan signifikan bagi FC Utrecht. Sneijder bahkan percaya bahwa dengan tambahan pemain seperti Miliano, klub ini bisa bersaing memperebutkan gelar Eredivisie pada musim ini. Selain Miliano, FC Utrecht juga memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan Sebastian Haller, penyerang yang dipinjam dari Borussia Dortmund hingga akhir musim. Keputusan untuk mendatangkan Haller juga menjadi sorotan karena diyakini akan menambah daya serang tim. Namun, meskipun kehadiran Miliano bisa memberikan dampak positif bagi FC Utrecht, ada potensi kekhawatiran untuk timnas Indonesia jika klub tersebut meraih sukses besar, seperti menjuarai Eredivisie. Jika Utrecht menjadi juara, Miliano kemungkinan besar akan dipanggil untuk membela timnas Belanda, yang bisa membuatnya kesulitan untuk memilih antara kedua negara yang memperebutkan jasanya. Situasi ini menjadi dilematis, mengingat potensi Miliano untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan sangat besar, tetapi statusnya yang berkembang di Liga Belanda mungkin membuatnya semakin menarik bagi timnas Belanda. PSSI tampaknya masih akan berupaya keras untuk menarik Miliano Jonathans ke dalam skuad timnas Indonesia, mengingat potensinya yang luar biasa. Mereka ingin memastikan pemain muda berbakat ini memilih bergabung dengan Indonesia sebelum kesempatan itu hilang, mengingat kemungkinan besar ia bisa dipanggil oleh timnas Belanda. Upaya tersebut menunjukkan betapa pentingnya Miliano bagi masa depan sepak bola Indonesia dan betapa ketatnya persaingan untuk mendapatkan pemain-pemain berkualitas. Luar biasa, Andritani Ardiasa bisa cetak assist meskipun berposisi sebagai kiper. Dia mengaku ingin mengembangkan kemampuan ini untuk bisa tembus ke skuad utama timnas lagi. Andritani Ardiasa membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang utama Persija Jakarta, meskipun persaingan ketat dengan kiper asing Carlos Eduardo yang direkrut musim ini. Keputusan pelatih yang lebih memilih Andritani ketimbang Eduardo semakin terlihat tepat, terutama setelah kiper senior ini menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di beberapa pertandingan Liga 1 musim ini. Persija Jakarta menjadi salah satu tim yang merekrut kiper asing pada musim ini, mengikuti kebijakan baru yang meningkatkan kuota pemain impor menjadi 8. Kiper asal Brasil, Carlos Eduardo, didatangkan dengan reputasi yang solid di Liga Brasil, termasuk pengalaman bermain di kasta tertinggi bersama Sport Recife. Namun, meskipun Eduardo memiliki rekam jejak yang mengesankan, perjalanan karirnya di Persija tidak berjalan mulus. Eduardo sempat menjadi pilihan utama dalam 5 laga pertama, tetapi posisinya digeser oleh Andritani, yang telah lama mengabdi untuk klub. Andritani, yang juga merupakan kapten tim, memilih untuk menyerahkan ban kapten kepada Rizky Ridho, namun tetap mempertahankan posisinya sebagai kiper utama. Musim ini, Andritani tercatat telah tampil dalam 8 pertandingan, sementara Eduardo hanya 6 kali dipercaya turun. Penampilan Andritani semakin mencuri perhatian ketika ia tampil gemilang dalam laga melawan Borneo FC pada 10 Desember 2024. Dalam pertandingan tersebut, Andritani menunjukkan kualitasnya sebagai ball-playing goalkeeper dengan memberikan assist kepada Gustavo Almeida, yang akhirnya mencetak gol ke gawang kosong. Umpan panjang Andritani berhasil mengecoh kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata, dan memberi keunggulan bagi Persija. Meskipun gol terakhir Borneo FC membuyarkan kemenangan, pertandingan tersebut tetap menjadi momen penting bagi Andritani, yang dinobatkan sebagai Man of the Match. Keberhasilan Andritani Ardiasa di bawah mistar gawang Persija Jakarta semakin menegaskan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya. Sebagai seorang penjaga gawang dengan 1 dekade pengalaman bersama klub ibu kota, Andritani telah menunjukkan ketangguhan dan konsistensi yang luar biasa. Setelah sempat kehilangan posisi di awal musim, ia berhasil merebut kembali peran sebagai kiper utama, menggantikan Carlos Eduardo yang sempat didatangkan sebagai kiper asing. Penampilannya yang memukau, termasuk memberikan assist dari jarak jauh dalam laga melawan Borneo FC, semakin mempertegas kemampuannya. Meskipun sudah berusia 32 tahun, Andritani tetap berambisi untuk kembali masuk dalam skuad timnas Indonesia. Dengan keinginan besar dan kapasitas yang terbukti, ia berharap bisa kembali bersaing di level internasional dan memberikan kontribusi penting bagi timnas di masa depan. Persaingan ketat dengan kiper muda dan asing tidak menghalanginya untuk terus berusaha.
Tak tanggung-tanggung, PSSI kini mulai dekati striker Milion Manhoef untuk perkuat lini depan timnas Indonesia. Pemain satu ini rencananya bakal diduetkan dengan Ula Romeni. PSSI terus menunjukkan komitmennya dalam mencari talenta berdarah Indonesia di Eropa untuk memperkuat timnas Garuda. Kali ini, perhatian mereka tertuju pada Milion Manhoef, seorang striker berbakat yang saat ini memperkuat Stoke City di Liga Championship Inggris. Pemain berusia 2023 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya, sementara sang ibu berasal dari Suriname. Manhoef telah menunjukkan performa yang menjanjikan bersama Stoke City. Di Liga Championship musim ini, ia telah bermain dalam 20 pertandingan, mencetak 3 gol, dan menyumbangkan 2 assist. Selain itu, ia juga tampil gemilang di ajang EFL Cup, di mana ia dipercaya turun dalam 4 pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol. Kemampuan Manhoef dalam mencetak gol, ditambah dengan kecepatannya serta keahliannya dalam duel 1 lawan 1, membuatnya menjadi aset berharga yang potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Kehadirannya diyakini dapat menambah kreativitas di lini depan, yang selama ini dinilai masih perlu banyak pembenahan. Meski pernah membela timnas Belanda U21 dengan torehan 17 penampilan dan 6 gol, Manhoef belum pernah bermain untuk tim senior Belanda. Hal ini membuka peluang bagi PSSI untuk merekrutnya sesuai dengan regulasi FIFA yang mengizinkan pemain mengganti asosiasi selama mereka belum tampil di timnas senior. Jika naturalisasi Manhoef berhasil, ia diproyeksikan menjadi tandem ideal bagi pemain lain seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, atau Ula Romeni. Kehadirannya akan memberikan variasi dalam pola serangan dan memperkuat kedalaman skuad Garuda. Selain Manhoef, PSSI sebelumnya juga mengincar beberapa pemain lain berdarah Indonesia, termasuk Michel Bakker, Jairo Riedewald, dan Ula Romeni. Namun, harapan untuk melihat Bakker membela Indonesia kandas setelah ditemukan bahwa garis keturunannya berasal dari buyutnya, bukan orang tua atau kakek neneknya. Aturan FIFA mensyaratkan hubungan langsung dari orang tua atau kakek nenek agar pemain dapat berganti asosiasi sepak bola. Meskipun demikian, PSSI terus berupaya mendatangkan pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama menjelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, para penggemar diharapkan bersabar sedikit lagi hingga skuad Garuda dapat tampil maksimal di panggung internasional. Ini baru mantap, Eliano Reijnders dipastikan turun sebagai starting 11 untuk kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert coret Asnawi Mangkualam karena performa yang tidak maksimal di klub. Eliano Reijnders, pemain bek kanan yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle, terus menunjukkan kualitas yang mengesankan di kompetisi Eredivisie. Penampilannya pada pertandingan melawan PSV Eindhoven pada Sabtu lalu menjadi bukti nyata bahwa ia siap bersaing di level lebih tinggi, termasuk dengan timnas Indonesia. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi Zwolle, Eliano tampil penuh percaya diri, terutama dalam menghadapi dua pemain tangguh, Mauro Junior dan Ivan Perisic. Selama 90 menit pertandingan, Eliano mengukir statistik yang solid, mencatatkan 36 sentuhan bola, 9 sapuan, 1 intercept, serta 2 tackle yang menunjukkan ketangguhan dalam bertahan. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam serangan dengan 1 crossing dan akurasi umpan mencapai 62%. Meskipun ada ruang untuk perbaikan, penampilannya yang konsisten dan disiplin jelas membuktikan kualitas yang dimilikinya sebagai bek kanan. Dengan performa seperti itu, Eliano bisa menjadi pilihan menarik bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang kini memimpin skuad Garuda. Kluivert, yang dikenal dengan filosofi permainan menyerang namun tetap mengutamakan kekuatan bertahan, mungkin akan melihat Eliano sebagai opsi untuk memperkaya pilihan di posisi bek kanan. Di posisi ini, persaingan sangat ketat, dengan Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam Bahar yang selama ini menjadi pilihan utama di klub mereka masing-masing. Namun, dengan adanya perubahan dalam staf pelatih, terutama dengan filosofi permainan yang diusung Kluivert, peluang Eliano untuk tampil sebagai bek kanan utama timnas Indonesia semakin terbuka lebar.
Kluivert yang mementingkan formasi 4 back dengan keseimbangan yang baik antara bertahan dan menyerang, bisa saja menilai Eliano sebagai elemen penting untuk memenuhi kebutuhan skuad, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain yang dikenal memiliki pemain dengan kemampuan individu tinggi. Persaingan di sektor bek kanan tentu akan semakin ketat, dengan ketiganya Eliano, Sandi, dan Asnawi semuanya memiliki kualitas yang sudah terbukti di level klub masing-masing. Sementara itu, Eliano, dengan gaya bermain yang penuh energi dan tangguh, bisa menjadi pilihan menarik yang memberikan variasi dan kedalaman di sektor pertahanan timnas Indonesia. Terungkap, Matthew Baker dicoret dari timnas U20 dan kembali ke timnas U17. Indra Syafri ungkap pihaknya ingin Matthew untuk belajar dan berkembang lebih dulu di timnas U17. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan komentar terkait keputusan Matthew Baker untuk mundur dari skuad timnas U20 Indonesia. Keputusan tersebut diumumkan oleh Matthew melalui akun media sosial Instagram pada Jumat lalu, yang mengejutkan banyak pihak. Indra menjelaskan bahwa mundurnya Matthew disebabkan oleh kebijakan dari klubnya, Melbourne City, yang hanya mengizinkan pemain asal Australia tersebut untuk mengikuti satu turnamen antara Piala Asia U20 atau Piala Asia U17 tahun ini. Indra menanggapi keputusan ini dengan bijak. Menurutnya, meskipun Matthew tidak dapat bergabung dengan timnas U20 Indonesia untuk sementara waktu, keputusan tersebut bukanlah akhir dari karir internasional Matthew bersama timnas Indonesia. Indra memandang bahwa bermain di timnas U17 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto adalah langkah yang baik bagi Matthew untuk berkembang lebih matang terlebih dahulu. Indra meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, Matthew akan kembali menjadi bagian dari skuad timnas U20 Indonesia yang lebih matang dan siap memberikan kontribusi lebih besar. Di sisi lain, Indra juga memberikan perhatian pada kakak Matthew, Timothy Baker, yang ikut serta dalam pemusatan latihan timnas U20 di Jakarta. Meski begitu, Indra belum dapat memastikan apakah Timothy akan dipilih untuk masuk ke dalam skuad timnas U20 yang akan bertanding di Piala Asia U20 2025 atau dalam turnamen internasional mandiri U20 Challenge Series 2025 yang akan digelar di Sidoarjo. Indra menyebut bahwa keputusan tentang keikutsertaan Timothy dalam turnamen-turnamen tersebut masih harus dipertimbangkan lebih lanjut. Sementara itu, Indra mempersiapkan timnas U20 untuk turnamen persiapan Piala Asia U20 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 30 Januari. Dalam persiapan ini, tim akan berangkat ke Jawa Timur dengan membawa 30 pemain dari sebelumnya 34 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Salah satu pemain yang dipastikan akan ambil bagian adalah Evandra Florasta, yang juga merupakan rekan Matthew di timnas U17. Keikutsertaan Evandra dalam turnamen ini menjadi salah satu bagian dari upaya tim untuk mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional yang akan datang. Mengejutkan, asisten pelatih Denny Lanzaat datang langsung saksikan pertandingan Ivar Jenner. Ivar dipantau untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, baru-baru ini terlihat memantau langsung performa Ivar Jenner saat Jong Utrecht menghadapi De Graafschap dalam lanjutan Eerste Divisie di Stadion Sportcomplex Zoudenbalch, Utrecht. Pertandingan tersebut digelar pada Selasa dini hari waktu Indonesia, 21 Januari 2025. Kehadirannya di tribun terungkap dari unggahan Instagram story-nya yang menunjukkan ia menyaksikan jalannya laga secara langsung. Langkah Denny Lanzaat ini tampaknya bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Ivar Jenner, salah satu gelandang andalan timnas Indonesia. Jenner selama ini menjadi salah satu pemain kunci skuad Garuda dan kemungkinan besar perannya akan tetap vital di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Dengan memantau langsung aksinya di lapangan, Denny ingin memastikan apakah Jenner cocok dengan strategi yang akan diterapkan Kluivert. Jika penampilannya sesuai ekspektasi, besar kemungkinan sang gelandang akan kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 1-1 itu, Ivar Jenner tampil penuh selama 92 menit dan menunjukkan kontribusi yang konsisten.
Penampilannya memberikan sinyal positif bagi staf kepelatihan timnas Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, namanya akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sebelum ini, Denny Lanzaat juga sempat menghadiri laga antara PSC Zwolle dan PSV Eindhoven di Eredivisie. Pada pertandingan tersebut, ia memantau aksi Eliano Reijnders, gelandang keturunan Indonesia yang belakangan ini mencuri perhatian. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk PSC Zwolle itu, Reijnders menunjukkan performa gemilang. Kehadiran Lanzaat di stadion diyakini bagian dari upaya mengamati kualitas Reijnders secara langsung, mengingat pemain ini juga masuk dalam radar timnas Indonesia untuk babak kualifikasi mendatang. Langkah Denny Lanzaat menunjukkan keseriusan staf kepelatihan timnas Indonesia dalam menilai kualitas para pemain diaspora yang berlaga di Eropa. Dengan melihat mereka bermain di level kompetisi tinggi, keputusan untuk memasukkan mereka ke dalam skuad menjadi lebih akurat. Evaluasi ini penting untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi nanti. Yes, Indra Syafri siapkan tim Gepens untuk jadi senjata utama di skuad timnas U20. Skill pemain satu ini belum banyak diketahui tim lawan sehingga akan lebih mudah untuk menyusun strategi. Tim Henry Victor Gepens adalah pesepak bola muda berbakat yang memiliki darah Indonesia Belanda. Lahir pada 21 Juni 2005 di Oldenzaal, Belanda, ia menempati posisi sebagai bek kiri. Dengan tinggi badan 1,84 meter, Gepens memiliki postur ideal untuk bermain di lini pertahanan. Kemampuannya yang terus berkembang menjadikannya salah satu pemain muda yang menjanjikan di dunia sepak bola. Darah Indonesia dalam dirinya berasal dari kakeknya di pihak ibu. Hal ini membuka peluang bagi Gepens untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi FC Twente, tempat ia menimba ilmu. Setelah itu, langkah besar diambil ketika ia menandatangani kontrak profesional dengan FC Emmen pada 1 Juli 2024. Klub yang berkompetisi di Keukenkampioen Divisie, atau divisi kedua Liga Belanda, memberikan kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Debut profesionalnya bersama FC Emmen terjadi pada 10 Agustus 2024 saat menghadapi FC Dordrecht. Dalam pertandingan itu, ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-81. Meskipun timnya kalah 1-2, momen tersebut menandai awal perjalanan Gepens di kompetisi profesional. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 11 penampilan di Liga dan 1 penampilan di ajang KNVB Cup bersama klubnya. Pada pertengahan 2024, Gepens mendapat kesempatan besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20 di bawah asuhan pelatih Indra Syafri. Ia dipanggil untuk memperkuat tim di turnamen Maurice Revello, sebuah turnamen bergengsi untuk pemain muda. Dalam ajang tersebut, Gepens menunjukkan performa solid dengan tampil dalam 4 pertandingan. Namun, meskipun kontribusinya signifikan, proses naturalisasinya menghadapi kendala yang menghambat langkah berikutnya. Proses naturalisasi Gepens belum selesai pada batas waktu pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 2025 yang ditetapkan AFC. Hal ini membuat Indra Syafri terpaksa tidak memasukkan namanya ke dalam daftar pemain. Meski demikian, potensi besar yang dimiliki Gepens tetap menjadi perhatian PSSI, yang tengah giat memperkuat timnas Indonesia dengan memanfaatkan talenta diaspora. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Gepens diharapkan bisa menjadi pilar penting di lini pertahanan timnas Indonesia di masa mendatang. Kehadirannya tidak hanya memperkuat skuad Garuda, tetapi juga memberi inspirasi bagi generasi muda Indonesia yang bercita-cita meniti karir di sepak bola internasional. Akhirnya suara publik didengar, Shin Tae-yong tidak pergi dari timnas Indonesia. Kini Shin Tae-yong bersama PSSI lakukan pembinaan pemain muda agar tercipta generasi emas di timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk membahas pengembangan sepak bola usia dini di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta Pusat.
Shin Tae-yong yang kini aktif mengelola akademi sepak bolanya, Shin Tae-yong Academy, menyoroti pentingnya pembinaan pemain muda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Akademi yang ia dirikan memiliki fasilitas latihan di 4 lapangan berbeda, tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Akademi ini tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Diskusi antara Shin Tae-yong dan Zulkifli Hasan mencakup berbagai rencana strategis untuk mendukung pelatihan sepak bola modern di Indonesia. Salah satu topik utama adalah perencanaan fasilitas yang lebih canggih dan terintegrasi untuk menunjang pelatihan generasi muda. Selain itu, pembahasan juga mencakup peluang kemitraan antara pemerintah dan akademi tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih kuat, dengan infrastruktur yang mendukung pengembangan bakat-bakat muda di seluruh penjuru negeri. Sehingga timnas Indonesia bisa memiliki generasi penerus dengan kualitas yang sama bagus atau bahkan lebih baik daripada yang saat ini. Shin Tae-yong menyampaikan harapan besar bahwa kolaborasi ini akan menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pembinaan usia muda di Indonesia. Sebagai pelatih yang selama karirnya selalu menekankan pentingnya pengembangan pemain muda, ia yakin potensi besar Indonesia bisa diwujudkan dengan dukungan yang tepat. Zulkifli Hasan sendiri menunjukkan antusiasmenya untuk menjadikan kerjasama ini sebagai bagian dari visi pemerintah dalam menciptakan masa depan olahraga yang lebih cerah. Shin Tae-yong Academy berkomitmen untuk tidak hanya mencetak pemain berkualitas di atas lapangan, tetapi juga membangun individu-individu muda yang memiliki semangat dan mental juara. Dengan kolaborasi antara akademi dan pemerintah, diharapkan Indonesia dapat melahirkan generasi baru atlet yang dapat bersaing di tingkat dunia. Inisiatif ini menjadi sebuah langkah penting dalam perjalanan menuju era baru kejayaan sepak bola nasional. Mari bersama-sama mendukung visi besar ini demi masa depan olahraga Indonesia yang lebih gemilang. Resmi, Christian Gonzalez bocorkan trik untuk memaksimalkan peluang kepada para striker timnas Indonesia. Netizen prediksi El Loco sudah direkrut menjadi asisten pelatih khusus striker oleh PSSI. Christian Gonzalez, mantan striker andalan timnas Indonesia yang akrab disapa El Loco, memberikan pandangannya terkait performa lini depan skuad Garuda. Menurutnya, para striker timnas Indonesia perlu lebih efektif dalam memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Hal ini penting mengingat lini serang Indonesia sering menjadi sorotan karena dinilai kurang tajam, meski memiliki banyak peluang emas di berbagai pertandingan. Kritik terhadap kinerja penyerang Garuda bahkan mendorong Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia saat itu, untuk menghadirkan asisten pelatih baru, Yeom Ki-hun, yang memiliki spesialisasi dalam mengasah kemampuan lini serang. Kehadiran Yeom Ki-hun mulai menunjukkan dampak positif, di mana para striker perlahan-lahan mulai menemukan ritme dan formula permainan yang lebih baik. Namun, masalah konversi peluang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Sebagai contoh, Ragnar Oratmangoen, salah satu penyerang timnas, pernah gagal mencetak gol meski sudah berhadapan langsung dengan kiper Jepang dalam situasi 1-1. Terkait kendala ini, Christian Gonzalez menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan oleh staf pelatih untuk menemukan solusi terbaik. Ia menilai bahwa selain faktor teknis, mentalitas para striker di depan gawang juga perlu diperhatikan. El Loco mengingatkan bahwa ketenangan adalah kunci utama dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, seorang striker yang tenang akan lebih mampu mengambil keputusan yang tepat, bahkan dalam tekanan tinggi. Tak hanya memberi saran, Gonzalez juga menyatakan kesiapannya untuk membantu timnas Indonesia secara langsung. Dalam sebuah kesempatan, ia menawarkan diri kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahwa dirinya bersedia menjadi pelatih khusus untuk para striker jika diperlukan. Dengan pengalaman panjangnya sebagai penyerang yang pernah menjadi top skor di berbagai kompetisi, Gonzalez percaya ia dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas lini serang timnas. El Loco berharap para striker muda Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau kecepatan, tetapi juga mampu mengasah insting mencetak gol yang tajam. Menurutnya, kombinasi antara pelatihan teknis yang tepat dan peningkatan mentalitas akan membawa perubahan signifikan bagi lini depan timnas.
Dengan dukungan penuh dari tim pelatih dan PSSI, Gonzalez optimis bahwa Indonesia akan segera memiliki barisan penyerang yang mampu bersaing di level internasional.